좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Saya akan membahas tentang perencanaan evaluasi program. A. Kebutuhan analisis. 1. Pengertian. Di sini ada 3 para ahli, yaitu menurut Andreson, sebagaimana dikutip Ariston dan Jabar 2009, menempatkan bahwa analisis kebutuhan diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi kebutuhan, sekaligus menentukan prioritas di antaranya. Dalam konteks pendidikan dan pembelajaran, kebutuhan diartikan sebagai suatu kondisi memperlihatkan adanya kesenjangan antara keadaan nyata atau yang ada dengan kondisi yang diharapkan. Kebutuhan tersebut dapat terjadi pada diri individu, kelompok, maupun lembaga. Para ahli yang kedua, menurut Arjo Dipuro 1982, menyatakan analisis kebutuhan adalah proses mengidentifikasi perbedaan-perbedaan gaps di spesies untuk dipecahkan, yang dinyatakan berdasarkan prioritas dan menunjukkan persyaratan keseluruhannya bagi suatu sistem pendidikan. Menurut para ahli yang ketiga, menurut Bringis 1977, analisis kebutuhan adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan dan keadaan sekarang, dan menetapkan prioritas yang digunakan untuk mengambil tindakan. 2. Peran analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. 3. Langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. Anderson, sebagaimana dikutip Arikunto dan Jabar 2009, menjelaskan langkah pelaksanaannya. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan 2 teknik. Kedua teknik tersebut adalah analisis kebutuhan secara objektif dan analisis kebutuhan secara subjektif. Berikut penjelasannya. A. Analisis kebutuhan. B. Scheduling atau penjadwalan. 1. Kegiatan evaluasi. 2. Penyusunan jadwal. 3. Kegiatan yang dilakukan selama evaluasi. 4. Batas waktu. 5. Menentukan jadwal evaluasi. 6. Mengelola. Penugasan monitoring adalah 2 kegiatan penting dalam manajemen pendidikan maupun organisasi untuk memastikan suatu pekerjaan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. D. Budgeting atau pembiayaan. 1. Pembiayaan langsung. Biaya langsung adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk menandai seluruh kegiatan evaluasi. 2. Biaya tak langsung, biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi, tetapi tidak termasuk dalam pos biaya langsung. E. Proposal evaluasi program. 1. Pengertian proposal adalah sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Yang kedua, penyusunan program. Yang ketiga, format perencanaan proposal. Terdapat 6 komponen yang terdapat format perancangan proposal evaluasi program menurut Arikunto dan Jabar 2009, yaitu 1. Judul kegiatan. 2. Rasional dilaksanakan evaluasi. 3. Tujuan. 4. Pertanyaan evaluasi. 5. Metodologi yang digunakan. Dan 6. Prosedur dan langkah-langkah kegiatan.